Partai Nasdem Kabupaten Lembata, yang sekarang hadir Ibu Kakak Ketua DPD Nasdem Lembata, Kakak ini, Kakak Sekretaris, Kakak John Berkor, dan Kakak Ketua Bapilu, Kakak Pius Nama. Dan hari ini teman-teman kami undang untuk sedikit ada informasi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak yang ada di depan. Untuk itu kesempatan kita saya berikan kesempatan kepada Kakak Ketua untuk menjelaskan beberapa hal yang mau disampaikan. Terima kasih Kakak Hiro. Selamat sore teman-teman pers. Selamat sore Kakak. Ganteng-ganteng. Baik, terima kasih. Alhamdulillah puji Tuhan, pada hari ini kami Nasdem bisa memberikan keterangan mengenai pembukaan pendaftaran Partai Nasdem untuk bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati secara terbuka. Dimulai besok tanggal 1 sampai 7 Mei pukul 9 sampai 16 jam 4 sore, dan di hari terakhir tanggal 7 itu mungkin bisa ada toleransi waktu sedikit jika ada pendaftar yang terlambat tadi. Baik, di Partai Nasdem saya selaku ketua DPD yang baru periode 2024-2029, dan insya Allah besok di tanggal 5 bulan 5 jam 5 sore akan diadakan pelantikan di Kupang, dan akan dihadiri pula oleh seluruh ketua DPD kabupaten kota se-NTT yang baru dilantik dan juga yang lama. Untuk yang lama mungkin mereka pengukuhan, dan dari Lembata mungkin akan berangkat sekretaris fraksi dan juga anggota legislatif terpilih kemarin. Mungkin itu penyampaian dari saya. Untuk draft kepengurusan yang baru saya sudah kirim di Kakak Sumi. Mungkin untuk SK baru bisa kita bawa pada saat selesai pelantikan nanti. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman mau tambahkan, Bapak Ketua Bapilu. Ya, kalau dari saya sudah jelas semua tentang pilkada. Kita Nasdem pastikan bahwa akan meraup kemenangan besar, itu sudah pasti. Itu saja. Ibu, ini pengurus yang baru nih Bu. Di dalam struktur itu apakah ada pengurus lama atau tidak? Mohon bisa dijelaskan sedikit. Siap. Di dalam kepengurusan DPD yang baru itu ada sekitar 30 lebih ya, kalau tidak salah 36 wakil ketua bidang ya Kakak Hiro ya. Wakil ketua, termasuk di dalamnya ada sekretaris bendahara. Teman-teman kami di pengurus Nasdem yang lama masih berada di dalamnya, hanya mungkin ada perubahan posisi sedikit, dimana waktu kali lalu sekretaris dipegang oleh Kakak Stef Tapo Bali, dan saat ini beliau berada di wakil ketua bidang OKA. Jadi sementara Kakak Hiro kali lalu di bendahara ya Kakak Hiro ya, kali ini di wakil ketua bidang media dan komunikasi publik. Yes, media dan komunikasi publik. Juga untuk ketua Bapilu kami merekrut senior kita di Lembata yang mungkin sudah tidak asing lagi, Bapak Pius Namang sebagai ketua Bapilu, yang kami sudah memiliki tim pemenangan Bapilu itu tim 9. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ketua Bapilu. Ibu, apakah ada tugas tambahan karena sudah mendapat kepercayaan dari DPP menjadi ketua? Apakah juga mendapat tugas tambahan untuk bertarung di pilkada? Karena biasanya di partai-partai itu ketua itu diprioritaskan untuk bertarung di pilkada. Kita mohon juga untuk dijelaskan terkait ini. Siap. Untuk Nasdem
pileg kali ini memperoleh 3 kursi. Itu puji Tuhan ya, alhamdulillah kami bisa mendapatkan 3 kursi, dan itu suatu prestasi yang sangat-sangat luar biasa untuk teman-teman di Nasdem. Kerjasama BBM kami yang berjalan, walaupun masih ada gontokan sana sini, tapi tetap berjalan dengan baik dan memperoleh 3 kursi. Jadi di sini arahan dari kami punya pimpinan di atas, Ketua Pemenangan Teritorial Bunda Yuli Sutrisno Laiskodat, bahwa untuk kami para kader boleh untuk mengambil bagian di dalam pilkada ini untuk mendaftar sebagai calon bupati ataupun wakil bupati. Seperti itu. Hari ini sudah mendaftar di berapa partai, Bu? Hari ini 3 partai, didampingi Ketua Bapilu, Oka, dan juga ada beberapa teman. Partai politik yang alhamdulillah sempat kami silaturahmi tadi itu di PDIP, diterima langsung oleh pengurus tim 5-nya di sana, tim 5. Lalu di Partai Perindo langsung diterima oleh Ibu Ketua Perindo, dan Gelora diterima juga oleh Ketua Partai Gelora. Jadi hari ini 3. Ibu. Tidak, satu hal yang menarik semua tadi Om Tilo panggil kakak, tapi saya hanya mau usul saja, kami dari luar ini. Masa ada nama Bunda Julio? Kenapa kita di sini tidak sebut Bunda juga? Bunda Yuni. Panggil kakak. Jadi saya usulkan gitu. Bunda Yuni. Bundanya Lembata, Ibu Yuni, begitu. Oh, bilang kepala. Saya pagi bilang kakak sama benar. Nasdem bilang kakak. Panggil Bunda kau Om Tilo. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pencalonan, Ibu siap tidak untuk memenangkan pertarungan ini? Lalu mau bawa kemana Lembata ini? Itu. Langsung jawab nih. Ya. Kalau ditanya siap atau tidak, siap. Ya. Kata siap itu sejak saya melangkahkan kaki untuk terjun di dunia politik pertama kali pada saat pencalonan legislatif untuk DPRD Provinsi Dapil NTT 6 ya. Jadi siap ya. Bahkan mundur sedikit, siap pada saat mendampingi seorang bupati Lembata, orang nomor 1 di Lembata, yang mana beliau adalah politisi yang ya kita semua tahu, yaitu saya kan harus siap. Di saat ini pun saya siap. Ibu. Pertanyaan kedua tadi, Mau dibawa kemana? mau bawa kemana nih Lembata? Pastinya kita menginginkan Lembata ini ke depannya itu perubahan yang lebih baik sesuai dengan partai kami. Restorasi membawa perubahan ya, perubahan ke lebih baik, dan pastinya kita bisa melihat sektor-sektor mana yang memang harus bisa kita kembangkan, kita rubah. Di mana Lembata Tuhan telah memberikan kita bonus yang banyak sekali dengan alam yang begitu indah, eksotis ya, alam yang begitu bisa menghasilkan ya untuk kita di keluarga maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi paling tidak potensi pengembangan pariwisata ya yang harus kita bisa kembangkan sampai ke semua masyarakat bisa merasakan berkembangnya pariwisata di Lembata. Lalu pengembangan SDM, sumber daya manusia yang harus kreatif, inovatif ya, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, karena yang mana kita tahu mungkin tidak ada atau minim sekali investor luar, investor asing yang menanamkan modalnya di Lembata.
Jadi paling tidak kita anak Lewetana sendiri, anak-anak Lembata yang memang bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan minimal keluarganya sendiri. Lalu untuk perempuan, ya, pemberdayaan perempuan, di mana perempuan stigmanya jangan hanya di belakang, ya, jangan hanya di belakang, tetapi bisa di samping kaum laki-laki. Jadi tidak terkungkung oleh adat dan budaya. Lalu anak, di mana anak adalah aset bangsa. Seorang anak adalah aset keluarga, aset bangsa yang memang harus betul-betul kita perhatikan, mulai dari kesehatan, pendidikan, baik pendidikan secara moral, pendidikan agama, ya, pendidikan sosial kemasyarakatan. Pendidikan kesehatan juga sangat penting untuk anak-anak, agar anak-anak tahu dia hidup sehat itu bagaimana. Jadi mungkin itu secara garis besarnya. Masih banyak lagi. Terima kasih Bunda, saya memproklamirkan Bunda saja. Ibu. Kasih, Bunda. Terima kasih. Ibu pengurus baru Nasdem ini Ibu, untuk banyak tantangan ke depan nih. Nah, prinsip-prinsip apa saja yang mau Ibu terapkan di dalam kepengurusan Nasdem yang baru ini, dan juga strategi atau langkah politik seperti apa yang mau Ibu jalankan supaya bisa mencapai tujuan tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, juga memenangkan Nasdem di dalam pilkada Lembata kali ini. Di dalam sebuah organisasi itu yang nggak boleh terputus itu adalah komunikasi dan koordinasi. Itu yang harus kita selalu jaga, khususnya untuk kami teman-teman di kepengurusan DPD, untuk saling komunikasi dan koordinasi yang baik. Dan sesuai moto kami BBM, ya, bersatu, berjuang, dan kita menang. Jadi memang kesulitan dari setiap personil yang mana pasti kita punya pemikiran yang beda, ya kan, punya ini semuanya beda, kepala berbeda gitu kan, rambut boleh sama hitam, ya kan, tapi kan isi kepalanya beda-beda. Itu yang memang pasti lumayan gitu, agak-agak susah juga ngaturnya. Apalagi kita punya teman-teman nih kan modelnya, ya lihat di sebelah saya kan ini kan. Jadi Hero juga sudah. iya, jadi ya memang harus, ya, Ada tantangan gitu ya Bu ya. tantangan. Tapi kan semuanya bisa kita lewati selama kita mempunyai tujuan yang sama gitu. Jadi saya yakin teman-teman kita di dalam kepengurusan DPD dan teman-teman kader-kader Nasdem lain yang di luar juga mempunyai tujuan sama untuk Lembata. Ibu, mungkin terakhir dari saya, Bu. Terjun ke dunia politik ini seperti ada kerinduan untuk almarhum, Ibu. Itu pertama. Kedua, Ibu menjabat sebagai ketua Nasdem, itu saya bisa mengatakan Nasdem lebih adem. Jadi Nasdem adem. Nasdem adem dan Lembata jadi adem. Ingin juga tahu masyarakat Lembata hari ini itu dalam tanda petik, Bu, sekalipun ada sebagian juga rindu, ada juga sebagian juga tidak suka dengan kepemimpinan Pak Yance waktu itu. Itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi terbukti bahwa pada saat Ibu maju menjadi caleg provinsi di Gedang, itu cukup signifikan suaranya. Nah, saya ingin tahu apa yang mau ditularkan pada saat menjabat sebagai ketua Nasdem, dan juga nanti membawa Lembata kalau misalnya menjadi calon, apa yang mau ditularkan untuk masyarakat Lembata dari Pak Yance. Mungkin itu dari saya. Oke. Jadi yang pasti spiritnya almarhum itu selalu nempel, ya, dan selalu itu yang salah satu saya ingin tularkan kepada masyarakat di Lembata, spirit untuk membangun diri, ya, dan membangun tanah kelahiran. Karena saya tahu persis beliau begitu mencintai Lembata,
Di setiap perbincangan kami, baik di dalam keluarga dengan anak-anak, itu yang selalu beliau bahas, lembata. Sampai anak-anak pernah protes, kenapa sih ngomongin lembata? Ada apa dengan lembata? Jadi beliau begitu mencintai lembata. Dan ya, saya akan berusaha untuk mencoba untuk mengadopsi kepemimpinan beliau yang baik. Terlepas dari seorang manusia pasti punya kekurangan, ya. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan segala perjuangan beliau, pengabdian beliau untuk tanah Lembata. Sudah. Sudah. Cukup. Mungkin dari saya tambah sedikit. Oh iya, Tanya Jadi Bang. tentang bacalon yang mau daftar ke Nasdem itu tidak bisa diwakilkan. Oke. Wajib untuk bacalon itu datang sendiri. Gratis. Lalu tanpa mahar kita. Itu lalu daftarnya itu di Taman Daun. Lokasinya teman-teman bisa tulis sendiri. Mungkin nanti setelah berita ini dipublis, pasti banyak pertanyaan kenapa harus di Taman Daun. Mungkin saja ada persepsi negatif. Ada beberapa alasan, salah satunya itu boleh saya sampaikan bahwa kita mau bahwa kita semua tahu bahwa Taman Daun ini tidak berafiliasi dengan apa-apa, tanpa badan hukum. Lalu kita Nasdem mau bahwa semua bacalon yang bakal pemimpin yang akan ngurusin Lembata ke depan itu paling tidak melihat kerja-kerja dari Taman Daun, di mana kita itu fokus di bidang pendidikan, kemanusiaan dengan alam, sehingga jelas bahwa pesan konstitusi itu ngurusin pendidikan sama lindungi orang-orang susah, orang miskin. Itu praktik nyatanya tuh ada di sini, sehingga pemimpin ke depan itu bisa lihat contoh di Taman Daun. Semoga harapan saya ya pemimpin ke depan dan bisa ngurusin Lembata lebih hijau seperti Taman Daun. Kakak Pius, Ya, kenapa memilih Nasdem? Padahal senior kawakan PDIP ini. Ada yang tertarik, ada yang menarik di Nasdem kah? Atau tidak suka dengan PDIP sehingga masuk ke... bukan saya jawab ya. Jadi bukan soal atau suka atau tidak suka, bukan soal itu. Tetapi naluri politik sampai dengan saat ini masih ada. Sementara PDI Perjuangan kan acuh terhadap kader-kader lama yang tidak berafiliasi lagi dengan kader-kader lama, maka kita mau berlandaskan pada darah politik kita kayaknya tersumbat. Nah, dengan demikian saya melihat bahwa Nasdem itu sebuah partai yang sangat terbuka dan mempunyai motivasi prinsip yang sangat luar biasa, dalam tanda petik bahwa ada orang per orang, ada person yang begini, urusan dia. Tetapi visi dan misi Nasdem itu yang saya simpati. Jadi PDIP Lembata acuh terhadap kadernya, Bapak ya? Jadi bukan acuh, dibuang. Bukan buang, itu Angkat expired mungkin. itu Pak Marsi yang punya pikiran itu. Jadi sepanjang darah politik itu masih berada dan kami masih kuat, kenapa kami tidak bisa ekspresikan itu di partai yang kami rasa bahwa partai itu bisa menjanjikan masa depan bangsa dan negara, teristimewa daerah kita ini. Kita masih bermanfaat, kenapa kita tidak berikan pikiran-pikiran itu melalui institusi ini? Maka saya memutuskan untuk saya bergabung dengan Nasdem karena saya simpati dengan Nasdem karena visi dan misi. Yang kedua, supaya kalau ada pertanyaan lain saya perlu jelaskan. Di Nasdem itu ada tim 9. Saya selaku ketua, wakil ketua bidang pemenangan pemilu, tapi juga sebagai ketua tim 9 yang bekerja untuk memproses mulai dari pendaftaran per tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 7 Mei, seterusnya sampai kemenangan pilkada ini kita urus dan kita gapai nanti. Dengan pengertian partai atau orang-orang yang mau datang daftar, bakal calon yang mau datang daftar, Nasdem telah menyiapkan
sedikit reward yang kami akan berikan pada saat bakal calon itu datang. Kami akan sambut dengan mengalungi bakal calon yang bersangkutan. Dan fasilitas itu kami sedang siapkan yang ada di sini. Selendang-selendang kami telah siapkan sebagai bukti bahwa perhatian Nasdem terhadap seluruh potensi, termasuk bakal calon itu, kami tidak memandang siapa dia itu. Dengan catatan, calon yang bersangkutan harus datang sendiri di sekretariat tim 9 ini. Silakan. Bapak, ini kalung pakai selendang ini kan sebenarnya lebih ke mengikat toh? Iya. Apakah karena memang pengalaman sebelum-sebelumnya ini Nasdem sering ditinggalkan oleh pemimpin, bupati atau wakil bupati sebelumnya sehingga Nasdem buat ini agak berbeda dengan partai lain? Jangan buat pengembang dia. Jadi itu pengembangan yang saya juga orang baru di partai ini. Saya tidak bisa jawab. Kemarin ada yang ditinggalkan, saya tidak tahu. Tetapi sejarah mencatat di daerah ini. Dan saya bisa beritahu, pasti partai Nasdem punya sikap terhadap person-person yang kemarin meninggalkan partai ini. Saya tegas. Ada yang kau tidak setuju, bahkan kau pertanyaan cuma. Cukup ya? Cukup ya? Jadi nama-nama tim 9 ini sebentar teman-teman wartawan bisa kalau mau dipublikasikan silakan nanti dari tim 9. Siap. Oke. Kami berambisi untuk memenangkan pertarungan ini dengan catatan kami akan menjual penuh kader Nasdem ini. Oke. Kenapa kita harus mengandalkan figur-figur dari luar? Padahal kita punya kader ada. Kenapa hari ini kita katakan bahwa kader tidak ada? Karena memang kita tidak persiapkan multi ini dari sekarang. Tugas kita sekarang, kami sekarang adalah mempersiapkan kader secara internal untuk nanti bersaing pada 2024 ini maupun ke depan. Nasdem harus punya kader. Saya kira itu kata kami. Mantap. Sudah Kira cukup. Terima kasih. cukup ya teman-teman. Cukup. Pas. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dan semoga dapat dipublikasikan di media teman-teman masing-masing. Selamat sore. Salam restorasi. Salam restorasi. Terima kasih.